Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Selanjutnya salawat beriring salam kita ucapkan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 acara Guru Penggerak Angkatan ke-11. Dengan kehadiran Bapak Ibu Guru yang bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Terlebih dahulu di sini saya ingin berpantun dulu ya Bapak Ibu, biar mengurangi ketegangannya ini. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibelah menjadi 4. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Semoga ilmunya nanti bermanfaat. Amin. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulainya, kita buat dulu kesepakatan kelas kita ya. Karena ini nanti kan agak lama ya Bapak Ibu, ada 1 jam, kurang lebih 1 jam ya kita bersama di dalam ruangan ini. Jadi kesepakatan kelasnya ini saya buat dulu, tapi hadir seutuhnya. Ya, hadir seutuhnya. Udah tahu di sini hadir seutuhnya berarti Bapak Ibu mendengarkan dan nanti berpartisipasi nanti dalam acara diseminasi budaya positif ini. Yang kedua di sini adalah mengikuti dengan semangat. Jadi saya harapkan nanti kita bersemangat nanti dalam mengikuti sosialisasi budaya positif ini. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan Bapak Ibu. Karena kita memakai ruangan ini tadi dalam kondisi bersih, jadi nanti kita apakan juga, selesaikan juga dalam keadaan bersih. Selanjutnya adalah berpartisipasi aktif. Jadi saya harapkan nanti jika ada nanti pertanyaan atau saran-saran dan tanggapan dari Bapak Ibu, jadi marilah kita nanti sama-sama nanti ya berbagi praktik baik dalam diseminasi sosialisasi budaya positif ini. Oke, sekian 4 kesepakatan kelasnya. Apakah ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk lagi ke ice breaking dulu ya. Ice breaking. Boleh Bu, boleh. Ya, ice breaking dulu. Di sini ada wortel, telur dan biji kopi. Jadi nanti kita lihat ada apa dengan wortel, telur dan biji kopinya. Jadi di sini yang pertama adalah taruhlah 3 mangkok berisi air di atas api. Ya. Yang pertama, di mangkok yang pertama dimasukkan wortel. Udah masuk wortelnya. Yang kedua di mangkok yang kedua dimasukkan telur. Di mangkok yang ketiga dimasukkan biji kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk kopi. Jadi bubuk kopi ini yang dimasukkannya Bapak Ibu. Didihkan ketiga mangkok tersebut selama 15 menit. Kemudian ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Wortel masuk dalam kondisi keras, sekarang menjadi sangat lunak. Telur masuk dalam kondisi lembut di dalam, sekarang menjadi keras. Tetapi
kopi yang masuk, biji kopi menjadi berwarna kopi dan memiliki aroma kopi yang sangat nikmat. Jadi bubuk kopinya hilang. Sekarang kita pikirkan tentang kehidupan. Hidup tidak selalu mudah, hidup tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup sangat keras. Sekarang kita pikirkan lagi tentang ketiga mangkok tersebut. Air yang mendidih ibarat persoalan kehidupan. Kita dapat seperti water. Kita masuk dengan keras dan kuat, tapi kita keluar dengan lunak dan lemah. Kita menjadi sangat lelah, kehilangan harapan, menyerah. Tidak ada lagi semangat berjuang. Jadi jangan seperti di sini Bapak Ibu ya. Karena tadinya dia sangat bersemangat, sangat kuat, ternyata ditempa dengan masalah kehidupan, persoalan kehidupan, dia tidak bisa menghadapi kehidupan tersebut. Selanjutnya, kalau kita seperti telur, kita mulai dengan hati yang lembut. Yang lembut dan peka, kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Kita benci orang lain, kita juga benci diri kita sendiri. Hati kita membeku, tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanya kepahitan. Jadi jangan juga seperti telur ya Bapak Ibu. Jadi tidak baik di sini. Kita dapat seperti biji kopi. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi, bubuk kopilah yang mengubah air tersebut. Jadi kita dapat menjadi seperti biji kopi, kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi, kita belajar sesuatu. Kita membuat dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Jadi kesimpulan dari tiga bahan tersebut itu adalah dengan banyaknya masalah kehidupan, kita seharusnya memilih seperti bubuk kopi tadi, bahwa bubuk kopilah yang bisa merubah persoalan tersebut dan membuat persoalan tersebut menjadi lebih indah. Ya, jadi sekian SDG-nya Bapak Ibu, saya harapkan ini bisa memotivasi kita ya dalam menghadapi berbagai macam masalah di yang kita hidupi di dunia ini. Itu Bapak Ibu, lanjut. Materi kita yang pertama di sini adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, murid yang merdeka adalah murid yang disiplin. Dalam dirinya terbangunnya motivasi intrinsik yang didapat dari pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi artinya adalah murid yang apa itu? Murid yang berhasil adalah murid yang disiplin dan termotivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi itu menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Gosen ini 2001, disiplin positif itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat menggali potensinya kepada tujuan sesuatu yang dihargai atau bermakna. Jadi itu disiplin positif menurut dosen ya, kepada menggali potensinya. Jadi murid itu bisa menggali potensinya terhadap tujuan yang bermakna di sini. Itu tentang disiplin positif. Oke. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini bermacam-macam. Ya, ada 3 yang dapat kita golongkan. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa orang melakukan disiplin misalnya atau melakukan sesuatu yang baik? Yang pertama itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kalau di sekolah misalnya, kenapa kita datang tepat waktu? Karena malas nanti dipanggil oleh kepala sekolah. Nah itu motivasi yang pertama, karena malas
diceramahi atau misalnya malas dikasih surat panggilan. Ini motivasi yang pertama ya, berarti ini juga tidak baik ya motivasi perilakunya. Yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi disiplin kedua ini untuk mendapatkan imbalan. Jadi bisa juga mungkin dalam murid-murid kita misalnya ya, mungkin kita sebelum melakukan kesepakatan kelas dengan siswa kita di dalam, mungkin kita kasih apa dulu aturan-aturan ya, kesepakatan. Nah, kalau kamu tidak terlambat nanti nilainya akan ditinggikan. Berarti masuk ke sini ya. Jadi siswa kita di sini dia melakukan tepat waktu, datang tepat waktu atau disiplin karena dia cuma berharap untuk mendapatkan imbalan di sini. Ya, imbalan atau penghargaan dari orang. Oh, saya ini tepat waktu berarti nanti guru menganggap saya anak yang baik. Jadi itu cuma istilahnya bukan dari dirinya, oranglah yang memotivasi dia untuk melakukan sesuatu yang baik. Dalam hal disiplin atau kegiatan baik lainnya, itu motivasi yang kedua. Selanjutnya di sini motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi yang mereka inginkan, menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Artinya di sini seseorang melakukan hal yang baik itu bukan karena hukuman, atau bukan karena imbalan juga, atau bukan juga mengharapkan penghargaan di sini dari orang lain. Tapi dia melakukan disiplin positif, sesuatu yang baik di sini itu karena memang berasal dari dirinya, motivasi intrinsik dari dirinya. Jadi yang ketiga ini yang kita harapkan nanti bisa terbangun dari murid-murid kita ya Bapak Ibu, bagaimana dia menerapkan perilaku baik, perilaku disiplin di sini. Yang baik itu disiplin positifnya itu memang muncul dari dirinya sendiri, bahwa kalau saya disiplin berarti nanti saya yang akan bagus, nanti saya yang akan berhasil, karena orang yang berhasil itu adalah orang yang disiplin. Jadi kita cobakan nanti di tengah-tengah murid kita bahwa segala sesuatu yang baik itu harus berasal dari dirinya sendiri, motivasi dari dirinya sendiri, atau motivasi intrinsik yang akan kita bangunkan kepada murid kita, bahwa kalau kamu memakai sepatu hitam yang sesuai dengan aturan sekolah, itu apa tujuannya? Nah, yang pertama, kamu seragam dengan teman kamu, kompak dengan teman kamu, bagus untuk dilihat. Jadi itu yang kita tanamkan. Kalau kamu misalnya tidak terlambat, yang untung juga kamu, karena nanti kamu akan menyimak pelajaran tepat waktu. Jadi kita kembalikan ke diri anak-anak itu nanti, termasuk ke diri kita sendiri, bahwa disiplin itu munculnya untuk kita sendiri, keuntungannya bagi kita sendiri juga. Begitu juga anak-anak di sini. Jadi yang ketiga inilah yang nanti yang akan kita berikan motivasinya kepada anak-anak itu adalah untuk menjadi dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kalau saya terlambat, saya yang akan rugi di sini. Saya yang tidak akan mendapatkan pelajaran seperti yang Ibu berikan nanti, Bapak Ibu gurunya berikan. Atau nanti saya yang akan terlambat. Kalau gurunya sudah menerapkan misalnya terlambat 15 menit, jadi kamu juga nanti belajar dengan Ibu juga harus 15 menit terlambatnya, nanti ditambah waktu 15 menit karena kekurangan tadi, keterlambatan tadi, berarti teman kamu sudah istirahat, berarti kamu belum istirahat. Jadi kamu yang rugi juga. Nah, jadi itu kita harapkan ya dari Bapak Ibu, dari motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia tadi udah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi yang mereka inginkan atau nilai yang mereka percaya. Selanjutnya di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukumannya. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau kita melakukan hukuman, selanjutnya korban mendapatkan keadilan. Dalam tanda petik di sini, korban mendapatkan keadilan. Kalau kita anggapkan dari kalau kamu terlambat, misalnya kamu dihukum keliling berlari keliling sekolah, keliling lapangan basket misalnya. Bagi kita mungkin itu adalah keadilan. Nah, tapi dari siswa nanti itu bukan keadilan. Bisa jadi siswa tersebut belum makan yang terjadi pingsan. Nah, bagaimana kita menyikapinya Bapak Ibu? Kalau siswa tersebut sudah pingsan, jadi akan berlarut-larut nanti yang akan terjadi nanti ya. Itu istilahnya hukuman. Selanjutnya di sini identitas gagal dari hukuman itu murid dipaksakan ya tersakiti. Itu kalau identitasnya ya yang kita bangun kalau kita melakukan hukuman terhadap murid. Ya, perilaku pasif agresif atau akan meningkat. Perilaku pasif agresif artinya nanti dari hukuman yang kita lakukan, identitas yang akan kita timbulkan itu adalah nanti ada melawan, melakukan perlawanan malah dari hukuman tersebut. Nah, itu kalau misalnya hukuman yang kita lakukan, kamu duduk di bawah atau angkat kakinya nak. Kan banyak itu guru kadang-kadang ya kalau masih menerapkan hukuman, misalnya ada yang terlambat disuruh angkat kaki, yang angkat kaki sebelah itu masuk ke hukuman. Dan bisa istilahnya nanti perilaku yang terbangun itu perilaku pasif agresif. Begitu juga misalnya dari hukuman itu nanti kata-kata kasar yang kita ucapkan itu malah menyakiti perasaan dia. Sistem tidak akan berjalan, murid tidak takut. Jadi tidak takut. Dia akan melakukan apa yang kita suruh, tapi dia tidak takut. Selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi ya, tidak berlanjut di sini. Kalau identitas sukses yang ingin kita lihat dari apakah hukuman, konsekuensi dan restitusi, kalau identitas suksesnya dari budaya disiplin di sini ya nak, Bapak Ibu, sesuatu yang harus terjadi. Identitas suksesnya, dia tahu konsekuensi dia melakukan, dia terlambat. Jadi kalau misalnya kita lakukan konsekuensi, jadi kalau kamu terlambat, apa konsekuensinya? Oh iya Bu, saya seperti ini misalnya. Jadi dari dia sendiri itu berarti konsekuensi. Kalau segitiga restitusi, berarti di sini pilihan. Dia memilih. Kalau kamu terlambat, apa pilihannya untuk kamu? Ya sudah, nanti saya akan keluar terlambat juga dalam belajar dengan ibu. Misalnya 10 menit saya terlambat, berarti saya terlambat keluar juga 10 menit. Itu misalnya dalam contoh restitusi. Yang kedua di sini disiplinnya. Kalau konsekuensi di sini yang terbangun tidak nyaman untuk murid atau dalam jangka pendek di sini ya, itu dalam konsekuensinya. Artinya dia menyadari dia disiplin positif, apa yang dia lakukan itu salah, tapi akhirnya dia tidak nyaman dengan hukuman. Kalau restitusi menguatkan untuk anak dalam jangka panjang. Nanti kita lihat pada segitiga restitusi nanti apa saja yang dilakukan oleh guru nanti untuk istilahnya menghadapi hukuman, konsekuensi dan restitusi ini. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Ya, itu konsekuensinya. Ya sudah, kamu tidak mengikuti jam pelajaran ibu, nggak usah masuk lagi. Itu sama dengan konsekuensi, bukan restitusi. Kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya, ganti artinya di sini dari yang dilakukannya, dari hal yang dilakukannya, korban bisa mendapatkan ganti atas kesalahan si pelaku. Kita lihat ya.
murid atau anak dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Nanti si korban dan pelaku pada segitiga restitusi akan diberikan penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalahnya terpecahkan. Ya, nanti pada restitusi kita lihat nanti sebuah kasus bagaimana misalnya masalahnya terpecahkan, bagaimana si korban mendapatkan ganti nanti ya. Selanjutnya memerlukan, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Kalau kita kasih dia konsekuensi, berarti harus kita pantau secara terus-menerus. Sementara dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ini nanti antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, apa itu keyakinan jelas? Keyakinan jelas berupa kebajikan universal atau kebajikan bersama yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Ini keyakinan kebajikan universal, ini kebajikan bersama, nilai-nilai yang dianggap bersama. Guru berperan mewujudkan keyakinan kelas dari hasil kolaborasi membuat kesepakatan kelas antara guru dan murid. Seperti tadi misalnya dalam kesepakatan kelas kita sebelum mulai, itu seharusnya ada kolaborasi dulu kan. Bagaimana kita nanti di kelas anak-anak, apa yang akan kita lakukan? Tidak boleh memakai HP misalnya. Hadir seutuhnya berarti memang hadir seutuhnya, berpartisipasi aktif, berarti memang anak-anak tersebut memang ikut dalam pembelajaran tersebut secara utuh. Ya, bukan cuma fisiknya, tetapi juga di sini pikirannya berpartisipasi. Termasuk nanti keyakinan kelas, bagaimana di sini adalah menjaga kebersihan. Itu keyakinan kelas. Menghargai teman, toleransi antar teman, itu penting ya. Kalau dalam kelas siswa itu banyak yang akan kita lakukan nanti dalam membuat keyakinan kelas di sini. Nah, ini prosedurnya ya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Berarti kalau keyakinan sekolah atau kelas itu tidak sama dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan mungkin cuma segelintir orang yang dilibatkan dalam pembuatan peraturan dan ada hukuman di sana. Tapi kalau keyakinan di sini harus ada kedua belah pihak setuju. Itu keyakinan. Perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Kalau dalam keyakinan ada kolaborasi di sini. Kolaborasi. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita taati? Kalau peraturan kan tidak. Kalau peraturan misalnya siswa masuk jam sekian dan sekian. Siswa memakai pakaian ini. Siswa begini-begini. Itu peraturan yang ditetapkan sekolah tanpa melibatkan siswa. Itu peraturan sekolah. Tapi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu harus ada kolaborasi. Yang kedua, mencatat semua masukan dari tulis atau kertas besar. Kertas ukuran poster ya, kalau dari keyakinan sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat apa jurah pendapat dari masing-masing warga sekolahnya. Kalau misalnya, wah berarti kalau di sini banyak sekali tuh Bu, kita bagikan misalnya di sini untuk kelas apa yang sudah mereka sepakati misalnya. Dari kelas ini misalnya ini keyakinan sekolah yang akan dibuat, dari kelas ini. Yang penting memang harus ada umpan balik. Ya, umpan balik, timbal balik dari segala pihak. Itu yang namanya keyakinan sekolah. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh,
Kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini negatif nih. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti kalau misalnya masih apa juga kalimat positif dan negatif, misalnya seperti ini, jangan datang terlambat. Itu kan konotasinya negatif ya, karena di sini jangan, peringatan. Untuk kalimat positifnya kita ganti hadir tepat waktu. Itu kan lebih positif didengar ya, karena bukan seruan. Kalau jangan kan itu seperti seruan, atau misalnya di sini seperti perintah. Jadi itu kan maknanya negatif, konotasinya negatif. Jadi jangan datang terlambat, kita ganti hadir tepat waktu. Itu contoh dari keyakinan sering terjadi di kelas. Ya, kita kadang-kadang langsung menghukum anak tanpa melihat dulu ya apa kekurangan dari anak tersebut. Ini sering terjadi, makanya kita lihat dulu Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua di sini kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kita lihat yang pertama, dari bertahan hidup di sini atau disebut juga survival, yaitu kelangsungan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, individu tidak akan berkembang. Contohnya, kalau di sekolah kita, kebutuhan bertahan hidup pada anak-anak yang sering mereka langgar di sini, peraturan disiplin positifnya adalah yang pertama makanan. Jadi kenapa anak kita terlambat masuk, ternyata dia belanja dulu, makan sate aja dulu di belakang bu, kan ya seperti itu, makan dulu dia, karena memang satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dari di rumah. Dia tidak sarapan Bapak Ibu, sementara dia tidak tahan. Ya, mungkin berbeda ya kalau yang kita alami di sini. Kita yang belum makan ini, kita bisa menahan misalnya 2 jam 3 jam. Kasih sayang di sini itu kebutuhan setiap manusia. Cinta dan kepentingan, kebutuhan akan hubungan sosial, cinta, kasih sayang, dan rasa diterima oleh orang lain. Manusia adalah makhluk sosial dan kepuasan dari hubungan sosial ini sangat penting. Ya, bisa jadi di sini contohnya anak itu mengganggu temannya terus menerus, akhirnya sampai dipanggil oleh guru BK atau misalnya kita yang ngajar di sana orang tuanya. Ternyata apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi untuk kembali istilahnya mendapatkan kasih sayang itu dengan cara yang negatif. Pemanggilan orang tua, baru orang tuanya bisa bersedia dan tahu, oh ternyata anak saya lagi bermasalah. Padahal dia bermasalah karena kurang perhatian dari orang tuanya. Ini bagi orang tua yang sibuk. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu kalau orang tuanya tidak sibuk? Kasih sayang apa yang tidak terpenuhi di sini? Apalagi kita di sini kasus kita adalah anak SMA ya. Anak SMA yang dibilang remaja, dia sudah memasuki dewasa awal di sini. Jadi mungkin kasih sayang yang lain lagi di sini ya. Selanjutnya di sini adalah kekuasaan. Setiap manusia pasti butuh di sini yang pertama kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kebutuhan untuk merasa memiliki kendali atas kehidupan dan membuat pilihan individu ingin merasa memiliki pengaruh dan kontrol atas lingkungannya. Nah, jadi kalau kekuasaan ini sama seperti anak-anak tersebut yang membuat ulah
kepada temannya karena dia ingin merasa berkuasa terhadap teman-temannya. Dia merasa lebih hebat. Ya, jadi yang dilakukannya di sini adalah disiplin positif yang dilakukan. Selanjutnya adalah kebebasan. Jadi kita Bapak Ibu di sini salah satu kebutuhan kita adalah kebebasan. Begitu juga anak didik kita juga butuh kebebasan. Kebutuhan untuk memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan preferensi pribadinya. Kebebasan adalah bagian penting dari kebahagiaan individu. Jadi apa juga ya kita ya, kalau kebebasan berarti bagaimana menyikapi kebebasan ini nanti di kelas bagi anak yang bebas. Berarti di rumah dia di sini mungkin tidak mendapatkan kebebasan, mungkin dikekang oleh orang tuanya. Jadi di luar itu akhirnya mau tidak mau dia lampiaskan bagaimana dia ingin mendapatkan kebebasan. Jadi dia adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan tidak terpenuhi, akhirnya terjadilah pelanggaran disiplin positif oleh anak didik kita ini. Selanjutnya di sini adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan untuk merasa senang, gembira dan menikmati hidup. Aktivitas yang menyenangkan dan hobi memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan ini. Jadi kesenangan, hobi dan segala macamnya ini dibutuhkan juga oleh manusia termasuk anak didik kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini kalau sudah bosan misalnya, maka dia dilakukan misalnya bagaimana ice breakingnya, bagaimana memberikan kebebasan berekspresi dalam kelas misalnya. Tidak anak itu hanya harus melipat tangan dalam pelajaran kita, tidak juga seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita bisa berikan istilahnya kebutuhan kesenangan ini, tapi kita atur bagaimana istilahnya kesenangan yang mereka dapat sesuai dengan disiplin positif tersebut. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia yang sering tidak terpenuhi, maka terjadilah masalah-masalah yang nanti dalam disiplin positifnya. Selanjutnya di sini adalah posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Bapak Ibu pasti nanti dari yang saya sebutkan ini nanti merasa nanti apa yang saya lakukan terhadap anak, apakah posisinya sebagai ini dan sebagai ini. Jadi ada 5 di sini. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan sebagai manajer. Yang pertama di sini sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata di sini Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu kalau kita menerapkan posisi penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Nah, ini. Jadi mungkin pernah kita lakukan ya Bapak Ibu, bagi anak-anak yang memang kita rasa, oh dia selalu di sini yang terakhir. Padahal tempatnya sudah dari tadi selesainya. Jadi mengambil waktu yang lain lagi. Itu berarti kita juga melakukan posisi penghukum di sini secara tidak sadar kita lakukan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah
bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut ini akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut itu ya intonasinya Bapak Ibu. Tapi si murid akhirnya merasa bersalah karena sudah membuat kecewa gurunya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali? Itu juga kata-kata dari posisi kontrol membuat rasa bersalah. Selanjutnya di sini, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, udah sampai orang tua ini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi dia merasa buruk di sini. Kalau membuat rasa bersalah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu sebenarnya dari dalam dirinya, Bapak Ibu ya. Kalau kita melakukan posisi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi secara persuasif, ajakan di sini. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau sebagai teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu nih, lakukanlah kerjaannya. Itu kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Sering kan kita lakukan ini Bapak Ibu. Selanjutnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ini berarti posisinya dia sudah sejajar. Jadi ya, nanti kalau sebagai posisi positifnya akan terjalin hubungan baik. Tapi dampak negatifnya juga ada. Di satu sisi nanti murid merasa posisi dia sejajar, atau akan menimbulkan istilahnya perbedaan dengan guru yang lain. Murid akan membedakan, oh kalau dengan bapak ini, dengan ibu ini saya enak, dengan bapak yang lain tidak enak. Nah, itu kalau negatifnya lagi, kalau kita menerapkan posisi sebagai teman. Kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Kalau tadi posisi teman hubungannya tidak berjarak, kalau ini berjarak ya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Itu yang pemantau. Ya, di sini posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ini dengan manajer ya, bukan bos, tapi manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain, kebutuhan orang lain. Posisi manajer ini nanti itu kita akan menerapkan namanya segitiga restitusi. Jadi ada 3 nanti cara yang dilakukan oleh seorang manajer dalam mengatasi perilaku muridnya, ya, kontrol muridnya. Nah, ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah nanti yang dilakukan pada posisi kontrol seorang manajer. Kita lihat di sini posisi kontrol seorang manajer yang pertama ya. Posisi yang pertamanya tadi ada menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Di
Ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kita menstabilkan. Karena kalau menstabilkan identitas ini berarti posisi anak, kalau kita dalam suatu kasus, dia memang lagi emosi. Misalnya dia sedang bertengkar. Ya, dia lagi emosi nih. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu ya. Jadi salah itu tidak apa-apa. Nah. Atau manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau di sini juga bisa, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, itu kata-katanya bisa juga. Atau kamu berhak merasa begitu. Kalau dia sudah meninju temannya bagaimana Bapak Ibu misalnya? Nah di sini, ya kalau misalnya dia habis berkelahi dengan temannya, kan kita sebagai orang luar, kita merasa misalnya ini yang salah, ini yang tidak babak belur misalnya, belum tentu. Makanya kita stabilkan dulu di sini identitasnya dari anak yang apa yang tadi kita anggap sebagai si pelaku di sini ya. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Jadi kita tanya dia, apakah kamu teman yang baik bagi dirimu sendiri? Artinya, baikkah kamu di sini dengan melakukan hal yang salah tadi terhadap teman kamu misalnya? Apakah itu baik? Restitusi ini yaitu validasi tindakan yang salah. Sesudah kita stabilkan identitasnya, menurunkan emosinya tadi, kita yang kedua memvalidasi tindakan yang salah itu adalah setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang kurang tadi, 5 kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa anak mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kata-kata yang bisa kita lakukan seperti ini Bapak Ibu ya, yang bisa kita katakan kepada si anak tersebut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Jadi temannya udah babak belur ini ya, tapi tetap juga kita bilang bisa lebih buruk dari ini. Koma temannya misalnya, atau lebih buruk lagi, tapi tetap juga kita gitukan. Berarti dia masih bisa mengendalikan dirinya, artinya di sini ya, berarti kamu tidak lebih buruk lagi. Selanjutnya di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kenapa kamu tadi melakukan itu? Ya, dia disebutnya nama ibu saya. Berarti salah satunya di sini kan alasan dia berarti ada hal yang dilindunginya. Ada suatu prinsip yang salah dari temannya, makanya dia berlaku sesuatu yang salah tadi. Berarti ada kata-kata atau perbuatan yang memancing dia melakukan hal tersebut. Ya, berarti kita lakukan. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting. Yuna makmu tadi disambung ya Bu? Atau diajaknya mau tadi Bu? Kan bisa terjadi ya seperti yang lakukan kita kadang-kadang kan halnya sepele saja.
hal sepele, tapi karena kebutuhannya tadi 5 kebutuhan dasar di rumahnya itu tidak terpenuhi, maka terjadilah hal-hal yang tadi melanggar disiplin positif tadi. Selanjutnya bisa jadi kita mengatakan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Jadi kita masukkan di sini ada hal positif nanti yang harus diingatnya juga. Selain keyakinan yang dia katakan tadi, nggak ada yang bisa membuli saya. Kenapa saya berbuat itu? Karena dia membuli saya. Kenapa misalnya saya melakukan itu? Karena dia menyakiti perasaan saya. Jadi di sini kita tambahkan, bisa dia melakukan hal yang dia pegang tadi, tapi dia harus punya hal yang lebih baik. Selain prinsip yang dia pegang itu, dia harus punya, selain kita punya prinsip, kita juga harus punya prinsip baru yang lebih kontrol. Ini yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa jika tahu sudah sadar dia bahwa yang dilakukan salah, dia akan jawab itu. Oh iya Bu, saya sudah di sini tidak menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati. Jadi kita tanya tadi, kalau prinsip kamu tidak ada yang boleh membuli kamu, berarti ada tak hal yang lebih baik tadi dari validasi itu? Iya Bu, misalnya. Atau misalnya ada teman murid kita berkelahi di kelas sampai salah satu kancing baju temannya robek. Pas yang ketiga menanyakan keyakinan itu, kita tanya nanti, bagaimana cara mengatasi kancing baju teman kamu yang sobek ini? Apa kata anak itu nanti? Kita lem saja Bu. Mana bisa dilem? Itu nanti akan tidak jawab oleh temannya nanti. Ibu saya akan marah ini Bu, kalau baju saya tiba-tiba kancingnya lepas. Jadi kita tanya nanti sama si anak, bisa jadi bagaimana pemecahan masalahnya. Ini kancing baju teman kamu lepas. Oh ya sudah Bu, nanti saya pergi ke tukang jahit, saya bawa bajunya, saya perbaiki. Nanti sudah dapat kan? Sudah berhasil kita mengganti rugi kesalahan tadi. Itu bagian dari segitiga resolusi itu. Jadi si korban mendapatkan ganti. Tadi ya. Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kalau bertengkar itu apakah ideal? Bertengkar dengan teman kamu itu apakah ideal? Tidak Bu, pasti dia tanya seperti itu. Tidak. Apakah nanti kamu akan nyaman di kelas kalau bertengkar dengan temannya? Jadi bisa kita tanyakan nanti ya. Jadi nanti akan timbul nanti dari dirinya, oh ya kalau saya tidak nyaman berarti ya. Pertanyaan selanjutnya di sini dalam menanyakan keyakinan itu, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pasti dia nanti berpikir, oh iya, ya saya lakukan ini salah. Jadi Bapak Ibu, sekian penjelasan saya tentang disiplin positif tadi ya, mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan saya kan tadi Bu telah menjelaskan tentang disiplin positif. Pertanyaan saya, kenapa kita harus memberikan reward kepada anak agar anak lebih disiplin? Kenapa kita tidak memberikan solusi yang tepat kepada anak? Pertanyaan saya sekian, terima kasih. Ya, masih ada.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan ada permasalahan, ada pembahasan terkait dengan keyakinan kelas. Itu juga termasuk ke dalam kesepakatan kelasnya juga. Nah, ketika kita membuat kesepakatan kelas tersebut, apakah kesepakatan kelas itu bisa diubah, Bu? Oke, sekian, terima kasih. Tadi Ibu jelaskan tentang registrasi bermudah mengenai penanganan anak terhadap kasus yang dihadapi peserta didik. Jadi saya ingin melakukan pertanyaan kepada Ibu mengenai apabila jika satu kasus terhadap peserta didik tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, bagaimana solusinya, Bu? Mohon penjelasannya, Bu. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai segitiga restitusi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kata-kata menstabilkan identitas pada segitiga restitusi? Sekian pertanyaan saya, Bu. Ibu tadi telah menjelaskan mengenai tentang manajer, fungsi manajer dalam menangani kasus pada peserta didik. Pertanyaan saya, apakah dalam menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan yang dialami peserta didik hanya boleh menempatkan satu posisi manajer saja atau boleh lebih? Terima kasih. Berpartisipasi penuh ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi. Yang pertama di sini saya akan menjawab di sini apakah melakukan reward adalah langkah yang tepat. Apakah ada langkah lain yang lebih tepat di sini ya dalam menerapkan disiplin positif? Iya, kalau dulu kan kita menganggap reward ini kan salah satu bisa memicu anak berlomba-lomba menerapkan disiplin positif, atau bukan cuma disiplin positif. Misalnya dalam pembelajaran dia lebih aktif dan partisipasi di sini itu, makanya kita kasih reward. Ternyata kalau kita menggunakan reward juga ada dampak positif dari reward tersebut. Yang pertama adalah ketergantungan si anak, bahwa dia melakukan disiplin positif atau pembelajaran karena mengharapkan imbalan tadi. Berarti motivasinya karena imbalan atau penghargaan. Jadi karena imbalannya, jadi makanya pemberian reward juga bukan langkah yang tepat. Yang kedua, hal negatif dari pemberian reward selain ketergantungan di sini adalah menimbulkan diskriminasi dengan temannya. Jadi temannya yang tidak mendapatkan reward di sini akan merasa, oh ibu tersebut atau bapak tersebut cuma baik terhadap teman saya yang pintar. Berarti saya yang tidak bisa, bagaimana? Jadi ada hal positif, ada hal negatif yang kita lakukan dari pemberian reward. Jadi yang lebih tepatnya nanti yang kita lakukan dari disiplin positif adalah bagaimana nanti si anak tersebut bisa memotivasi dirinya melakukan disiplin positif dalam pembelajaran atau perlakuan. Itu adalah dari motivasi dia sendiri, motivasi intrinsiknya, bukan dari imbalan atau berharap karena tidak ada hukuman. Nah, jadi itu pertanyaannya ya Bu Ani. Gimana, sudah puas? Itu bisa dirubah-rubah sesuai dengan keadaan kelas yang akan kita lakukan. Contohnya, kelas yang kita lakukan misalnya anak yang sudah disiplin. Tidak akan mungkin misalnya kita bikin lagi dia disiplin situ. Pasti ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal lain yang bisa kita tambahkan di sana. Berpartisipasi aktif misalnya ya, bukan cuma tepat waktu. Kalau misalnya anaknya ada disiplin, nggak perlu lagi kita tuliskan tepat waktunya. Jadi kita tambahkan atau kita rubah keyakinan kelas sesuai dengan situasi dan kondisi kelas tersebut. Jadi bisa dirubah ya Bu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah terkait. Ya, dengan posisi manajer itu kan adalah salah satu pemecahan masalah terbaik. Jadi kalau tidak berhasil tadi kita menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan dia dan menanyakan keyakinan, ya berarti ada yang salah dari penerapan segitiga yang kita lakukan. Berarti kita harus evaluasi lagi, kita refleksi kembali
Berarti ada salah satu mungkin yang tertinggal atau poin penting yang harus kita petik, misalnya tidak bisa kita ambil dan ternyata anak tersebut melakukan kesalahan lagi. Bertengkar misalnya ya, bertengkar terus. Kan ada satu posisi di sini, kalau si anak misalnya sudah menyadari, tapi besoknya melakukan lagi, berarti yang kita lakukan apa di sini? Kita lakukanlah di sini kolaborasi dengan berbagai pihak. Contohnya dengan guru BK. Kalau sudah diselesaikan oleh guru mata pelajaran, tidak selesai dengan guru BK. Kalau tidak juga panggilan orang tua. Jadi kita lihat bagaimana latar belakang anak tersebut. Kenapa bisa terjadi juga seperti itu? Kalau misalnya tidak bisa juga, mungkin dengan bantuan psikiater kita tambahkan lagi misalnya. Ternyata anak tersebut memang sangat butuh misalnya. Tidak bisa ditangani lagi oleh pihak sekolah, berarti pihak lain yang bisa kita ajak untuk bekerja sama lagi. Jadi memang banyak ini ya, kasus-kasusnya kan banyak terjadi karena di sini mental illness kita lihat di sini atau penyakit mental di sini kan itu apa? Secara fisik anak-anak yang sakit mental itu kan baik-baik saja, tapi ternyata di dalamnya mereka sudah rapuh, sudah rusak. Jadi kalau kita sebagai guru tidak bisa menjadi dokternya, berarti butuh dokter yang lain tadi. Dan kolaborasi yang kita lakukan dengan pihak lain mungkin akan sangat dibutuhkan. Kalau misalnya guru BK-nya juga tidak bisa lagi. Jadi itu ya dokter ibu ya yang kalau misalnya tidak bisa diterapkan di institusi. Selanjutnya di sini ini apa ya? Ini menstabilkan identitas. Berarti ini anak lagi panas ya Bapak Ibu ya. Anak lagi panas, jadi kita stabilkan dulu identitasnya di sini. Apakah habis bertengkar ya, habis berkelahi, habis konflik dengan temannya, maka perempuan laki-laki sama aja. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu kata-katanya. Jadi saya disayang. Nanti kita lanjut ya di apanya. Nah, selanjutnya Bapak juga pernah kok, Ibu juga pernah kok melakukan ini, berkelahi sama teman, tapi akhirnya Ibu menyadari salah, ini salah. Atau saya juga pernah cabut misalnya. Ibu juga pernah cabut tapi Ibu sadar Ibu keliru. Akhirnya Ibu rubah, sekarang Ibu jadi guru. Jadi bisa kita contohkan seperti ini ya. Cara menstabilkan identitas ya Bapak Ibu bisa kita contohkan kepada anak kata-kata yang seperti ini. Kamu berhak merasa begitu. Tapi apakah itu benar? Jadi kita lanjutkan lagi di sini. Yang penting dalam tahap menstabilkan identitas, memang kita paham dulu istilahnya, kita dinginkan situasi yang sedang panas. Selanjutnya melakukan kesalahan. Ya, tadi ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling ideal itu memang sebenarnya yang manajer, karena si manajer ini yang menerapkan segitiga restitusi. Tapi kita bisa menerapkan posisi kontrol yang lain sesuai dengan kasus yang dihadapi. Bisa juga misalnya kita dalam posisi kontrol teman. Kalau kita lihat si anak tersebut memang tidak bisa berbagi dengan orang lain, tapi kepada si teman dia bisa. Nah, jadi kita terapkan posisi kita sebagai si teman di sini, atau kita sebagai si pemantau. Bisa juga. Jadi tergantung kembali kepada posisinya. Di sini ya Bapak ya, kembali kepada posisinya. Tapi sebagai penghukum, kalau bisa tidak kita terapkan lagi, karena sebenarnya pada posisi penghukum ini anak tersebut tidak akan efektif, tidak akan menimbulkan efek jerah. Malah si anak tersebut bisa akan benci pada kita nanti.
kamu lagi yang salah, kamu lagi yang terlambat. Itu posisi penghukum. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Nah, tapi bagaimana? Di sini kan kasusnya banyak sekali ya, karena tadi sebenarnya dari rumah memang 5 kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi tadi. Kebutuhan dasar bertahan hidup, ya, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu. Oke, Bapak Ibu, sekian hasil diskusi saya. Terima kasih di sini sudah mengikuti diseminasi budaya positif. Saya harapkan di sini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekian saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.